Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semua? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang aljabar linier, di mana ada 4 materi yang akan menjadi pokok bahasan selama perkuliahan aljabar linier, dimulai dari vektor di ruang dimensi 2 dan di ruang berdimensi 3. Kemudian ruang-ruang vektor yang dikenal dengan ruang Euclid. Kemudian yang ketiga adalah transformasi linier dan bagian keempat adalah nilai eigen dan vektor eigen. Nah, adapun dalam kesempatan ini kita akan fokus membahas 2 dari 5 pokok bahasan yang terkait dengan vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Yaitu poin yang pertama adalah pengantar vektor yang akan kita tinjau secara geometrik. Kemudian yang kedua adalah norma sebuah vektor yang nanti dalam pembahasannya kita akan pahami dari aturan atau ilmu hitung vektor. Kemudian 3 lainnya adalah pada pertemuan berikutnya terkait dengan perkalian titik dan di dalamnya ada proyeksi serta perkalian silang dan garis bidang di dalam ruang berdimensi 3. Nah, sebagai pengantar yang kita akan berikan untuk memahami apa itu vektor, kita tahu bahwa luas, panjang, dan massa digambarkan sebagai bilangan real yang menyatakan besarnya kuantitas tersebut. Ya, jadi luasnya berapa, panjangnya berapa, massanya berapa yang kita kenal dalam istilah fisika sebagai besaran pokok. Adapun gaya, pergeseran, kecepatan, nah, adalah sebagai contoh-contoh dari kuantitas atau besaran yang mana ditentukan oleh besar dan arahnya. Jadi selain kita bicara besarnya berapa, gayanya, kemudian kecepatannya, tetapi juga ditentukan oleh arahnya. Maka yang seperti inilah yang nanti dinamakan dengan vektor. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan vektor adalah suatu kuantitas atau besaran yang mempunyai besar dan juga arah. Adapun besaran skalar yang kita kenal adalah sebagai suatu kuantitas atau besaran yang hanya mempunyai besar, tetapi tidak mempunyai arah. Nah, itu adalah sebagai pengantar pemahaman kita terkait dengan vektor. Adapun vektor dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis yang mempunyai arah, yang biasa kita sebut dengan panah. Baik yang ada di ruang berdimensi 2 yang kita kenal dengan bidang dan atau berada di ruang dimensi 3. Di mana arah panah itu menentukan arah vektor dan panjang panahnya menyatakan besarnya vektor tersebut. Adapun ekor panahnya dinamakan sebagai titik awal atau initial point vektor itu sendiri dan ujung panahnya dinamakan dengan titik terminal atau terminal point. Kita bisa menyatakan vektor dengan menggunakan huruf kecil yang ditulis tebal. Misalkan kita lihat di sini ada hurufnya adalah A, ya ditulis tebal, kemudian vektor K, vektor V, vektor W, dan vektor X. Nah, adapun bilangan real yang nanti sebagai skalar biasa dinyatakan dengan menggunakan huruf kecil yang tidak tebal atau biasa disebut huruf kecil biasa yaitu huruf A, K, V, dan seterusnya. Nah, jika titik awal vektor V misalkan adalah A dan titik terminalnya adalah B, maka bisa kita tulis vektor V sama dengan vektor AB. Ya, jadi arahnya dari titik A ke titik B. Nah, jadi bisa disebut dengan vektor V atau vektor AB. Kalau kita bisa lihat dalam gambar, inilah yang dimaksud dengan vektor V
atau vektor AB tersebut. Di mana titik asalnya adalah di sini sebagai titik A. Ini yang tadi kita kenal dengan inisial poin, kemudian dan titik akhirnya atau yang kita kenal dengan titik terminal, titik ujung ya. Nah, jadi dia adalah vektor AB. Maka dari A sampai dengan B ini yang kita sebut sebagai panjang atau nilai vektornya. Nah, jadi arahnya adalah dari A menuju B. Nah, adapun vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama, maka vektor-vektor tersebut dinamakan ekuivalen. Ya, jadi vektor ekuivalen itu adalah vektor yang baik panjangnya maupun arahnya sama. Nah, vektor-vektor yang ekuivalen dipandang sama, walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Ya, jadi tidak selalu dalam bentuk penulisannya misalkan sejajar, tapi bisa juga dengan digambarkan secara berbeda, tapi bisa dikatakan ekuivalen apabila memenuhi persyaratan, ya, yaitu panjang dan arahnya sama. Nah, jika V dan W adalah dua vektor yang ekuivalen, maka bisa kita tuliskan vektor V sama dengan vektor W. Ya, kita bisa tadi melihat sebuah vektor AB ini yang kita bisa gambarkan, yaitu dari titik A ke titik B, dan juga ini vektor-vektor yang ekuivalen. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada 4 vektor yang ekuivalen, di mana panjang dan arahnya adalah sama. Nah, jadi ini adalah vektor-vektor yang ekuivalen. Nah, adapun jika V dan W adalah dua vektor yang sebarang, maka jumlah dari vektor V dan vektor W itu adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah untuk menentukan jumlah dari dua vektor, di mana secara geometris kita bisa gambarkan, kita misalkan adalah ini vektor V yang berwarna pink dan vektor W yang berwarna hijau. Letakkan vektor W sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung V. Nah, jadi dua vektor ini, yaitu vektor V dan vektor W, ketika kita mau menentukan V plus W, maka vektor W ini kita letakkan titik pangkalnya atau titik asalnya, titik awalnya kita letakkan bertautan dengan titik ujung dari V. Ya, jadi nanti sambung. Ya. Kemudian vektor V plus W itu adalah disajikan dengan vektor yang berwarna hitam. Ya, jadi dari titik pangkal V ke titik ujung W. Nah, ini adalah vektor V ditambah vektor W. Jadi ketika secara geometris menentukan jumlah dari dua vektor adalah dengan cara yang demikian. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa vektor V ditambah vektor W itu akan berlaku sifat komutatif ya, sama dengan W ditambah V. Jadi siapa duluan yang digambarkan dan nanti ditautkan dengan vektor lainnya itu sama nilainya. Nah, selanjutnya vektor yang panjangnya 0 ya, maka disebut sebagai vektor 0 dan dinyatakan dengan vektor 0 ya, angka 0. Nah, jika V adalah sebarang vektor tak 0, maka ada negatif V. Ya, negatif dari vektor V didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V tetapi arahnya terbalik ya, atau berlawanan. Jadi kalau V katakanlah ini adalah vektornya ke arah kanan, arah panahnya, maka vektor negatif V adalah dengan panjang yang sama dengan V tetapi arahnya berlawanan atau arahnya terbalik. Maka vektor ini mempunyai sifat V ditambah negatif V sama dengan 0, yang biasa kita kenal dengan sifat inverse. Nah, kemudian jika
dua vektor, kita sebut vektor V dan vektor W, adalah dua vektor yang sebarang, maka berlaku pengurangannya didefinisikan vektor V min W sama dengan vektor V ditambah vektor atau negatif W. Nah, ini adalah konsep pengurangan vektor. Jadi penjumlahan dengan negatif dari vektor yang mengurangi tersebut. Kalau kita gambarkan, ini adalah vektor V, katakanlah yang berwarna biru ini. Kemudian yang satunya adalah vektor W. Nah, ketika kita mau mencari pengurangan nilai vektor V oleh vektor W, kalau tadi kan penjumlahan itu disambung ya, di sini vektor V tambah vektor W. Nah, ketika pengurangannya, maka kita harus menentukan negatif dari W-nya, yaitu panjangnya sama dengan panjang W, hanya arahnya berlawanan atau terbalik arah panahnya. Nah, maka kita bisa melihat di sini ada negatif dari W. Kemudian, kita bisa meletakkan garis sejajar dengan vektor V. Ini garisnya. Garis sejajar vektor V. Maka dari titik yang tadi berimpit antara vektor W dengan negatif W ke titik ini, yang di ujung ini, maka inilah yang dimaksud dengan V min W. Ya, jadi vektor pengurangan, dua vektor ya. Nah, jadi ini tentu harus sejajar ya, dalam bahasa garis-garis yang berlaku atau yang bersesuaian. Jadi kalau secara singkat bisa kita gambarkan kalau ada dua vektor dalam pengurangan, vektor V kemudian vektor W, maka pengurangannya adalah bisa kita tentukan di vektor yang berwarna merah. Ya, itu ya. Kemudian ada juga jika V adalah sebuah vektor, ya, kita sebut ini V sebuah vektor, dan K adalah sebuah skalar, ya, bilangan real, maka hasil perkalian dari KV, ya, skalar K dengan vektor V, didefinisikan sebagai sebuah vektor yang panjangnya adalah nilai mutlak dari K kali panjang dari V. Ya. Jadi panjangnya adalah ini ya, nilai mutlak, artinya selalu bernilai positif dari V. Nah, akan tetapi nanti arahnya sama dengan arah V jika nilai K itu adalah positif atau lebih dari 0, dan arahnya berlawanan dengan arah V jika K bernilai negatif atau kurang dari 0. Bisa kita lihat dalam contoh geometrisnya. Ini adalah vektor V, nah, panjangnya dari titik inisial ini ke titik terminal. Kemudian setengah V-nya, ya ini tinggal dibagi 2, maka inilah yang dimaksud dengan vektor setengah V. Adapun vektor negatif 1 V berarti panjangnya sama dengan vektor V, hanya arahnya yang berlawanan atau terbalik. Yang tadi arahnya serong kanan, berarti ini adalah serong kiri, ya, dengan arah yang berkebalikan. Adapun 2V berarti ini vektornya adalah sepanjang 2 kali vektor V. Ya, tapi tidak dituliskan arah panahnya di sini ada 2 ya. Jadi tetap dalam satu titik terminal. Nah, adapun negatif 3V bisa kita ambil dari negatif 1V kemudian dikalikan sepanjang 3 kalinya. Nah, maka inilah perkalian untuk menentukan panjangnya, maka selalu bernilai K skalar secara positif ya, nilai K-nya. Jadi panjangnya adalah atau besar vektornya adalah demikian. Nah, baru yang berbeda adalah arahnya. Arahnya ada yang berlawanan dan ada yang searah. Nah, itu adalah yang terkait dengan vektor, perkalian vektor dengan skalar. Nah, misalkan ada sebuah vektor V sebagai sebarang vektor dalam bidang, ya, kita bisa melihat di sini ada sistem koordinat Kartesius X, Y, ya. Jadi bidang dikatakannya ada dua titik yaitu X, Y, seperti gambar. Nah, maka V telah didudukan sehingga titik awalnya itu berada di titik asal sistem koordinat siku-siku. Ya, jadi ada di titik inisialnya ada di titik 0,0 ya. Atau kita katakan dengan titik O. Maka koordinat dari V1, V2 dari titik terminal, ya ini titik terminal,
vektor V itu dinamakan dengan komponen-komponen V. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan komponen-komponen V. Jadi koordinat dari sebuah vektor. Kalau vektornya berada titik inisialnya tepat di 0,0 dalam bidang, maka vektor V-nya adalah komponennya V1, V2. Jadi V1 adalah ini sebagai X, ya, panjangnya. Kemudian V2 adalah secara vertikal, ya, sebagai dari sumbu Y. Nah, itu adalah koordinat kalau dalam bahasa sistem koordinat Kartesius. Nah, dalam bahasa vektor disebutnya komponen-komponen dari vektor. Nah, dua vektor V dan W, ya, ini ada di bidang, ya. Jadi V1, V2 dan W-nya adalah vektor W1, W2 ekuivalen. Nah, tadi sebagaimana pengertian dasarnya, ekuivalen itu adalah jika besar dan arahnya sama, maka dikatakan dua vektor itu ekuivalen. Di sini harus memenuhi jika dan hanya jika nilai V1 dalam vektor V itu sama dengan nilai W1 dalam vektor W. Dan V2 harus sama dengan W2. Nah, ini berarti dikatakan ekuivalen. Jadi persis ya di sini angkanya atau bilangan yang ditunjukkan di situ adalah sama. Nah, jika V kita sebut komponen-komponennya adalah V1, V2 dan vektor W-nya adalah W1, W2, maka penjumlahan vektor V dengan vektor W adalah, nah, yang dijumlahkan yaitu komponen-komponen yang seletak. Ya, jadi V1 ditambah W1 yang kalau dalam koordinat Kartesius sebagai katakan variabel X gitu ya. Dan variabel Y-nya adalah V2 ditambah W2. Ya, jadi jangan keliru ya. Jadi penjumlahannya berarti dengan menambahkan yang seletak ya, di variabel yang seletak atau yang bersesuaian. Nah, jika V komponennya adalah V1, V2 dan K adalah sebarang skalar, maka berlaku secara umum Kv adalah komponennya menjadi Kv1, Kv2. Nah, jadi ini sebagai bentuk umum dari pernyataan-pernyataan yang sudah digambarkan secara geometris di bagian sebelumnya. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang kita untuk lebih memperjelas pemahaman kita lihat dalam contoh yang pertama. Jika ada dua vektor, yaitu vektor V, komponennya adalah 1, -2, kemudian vektor W-nya adalah 7,6, maka kita bisa tentukan penjumlahan vektornya, ya, V ditambah W sama dengan, nah berarti ini yang ditambahkan adalah yang seletak ya. Jadi 1 ditambah dengan 7 ya. Ini adalah yang menjadi titik inisial. Kemudian negatif 2 ditambahkan dengan 6 yang kita sebut dengan titik terminal. Nah, ya titik terminal keduanya titik terminal, cuma maksudnya adalah sebagai katakanlah ini di bidang berarti variabel X dan ini sebagai variabel Y atau V1 plus W1, V2 plus W2. Nah, bisa kita hitung berarti 1 tambah 7 adalah 8 dan negatif 2 tambah 6 adalah 4. Jadi hasil dari V ditambah W dalam dua vektor tersebut adalah 8,4. Nah, komponen dari vektor V plus vektor W. Begitu juga dengan perkalian skalar dengan vektor V misalkan. Maka kita bisa tentukan 4 skalarnya dikali vektor V-nya adalah 1 negatif 2. Maka menjadi komponennya adalah 4, negatif 8. Kita bisa membuat soal-soal yang lainnya yang sesuai. Ya, misalkan kita tanyakannya adalah 3W, berarti kalau 3W berarti 21,18 dan seterusnya. Ya, itu adalah gambaran dari contoh pembahasan bagian pertama terkait dengan pengantar vektor
untuk penjumlahan dua vektor, kemudian perkalian skalar dengan vektor yang ada di ruang berdimensi 2 atau yang kita sebut dengan bidang. Nah, adapun yang berikutnya, vektor-vektor yang ada dalam ruang berdimensi 3 yang biasa kita sebut dengan istilah ruang saja, ya, kalau tadi berdimensi 2 biasa kita kenal dengan bidang. Nah, sekarang berdimensi 3 biasa dikenal dengan ruang, ya, ada bangun ruang. Nah, maka bisa digambarkan bangun ruang itu berarti ada sistem koordinatnya itu adalah ada sumbu X, kemudian sumbu Y, dan sumbu Z. Maka nanti 3 titik yang kita punya dari setiap titik sudut ini. Ya. Jadi kita akan melihat vektornya, misalkan vektor V ini yang ada di dalam ruang ini, ya, OP ini. Ya, ini adalah vektor V kita sebut. Maka nanti vektor V ini adalah komponennya yaitu V1, V2, V3. Ya, jadi kalau dalam bahasa 3 variabel berarti X, Y, Z. Ya, ini adalah variabel atau komponen-komponen vektor V yang berada di ruang berdimensi 3. Nah, kita akan lihat jika ada dua vektor sebarang di dalam ruang berdimensi 3, kita katakan adalah vektor V dengan komponennya V1, V2, V3, dan vektor W-nya adalah W1, W2, W3, maka argumen yang serupa dengan vektor-vektor bidang yang sudah kita pahami sebelumnya berlaku. Ya. Jadi, 3 hal yang tadi kita sudah pahami, bahwa V dan W akan ekuivalen jika dan hanya jika masing-masing komponen yang seletak atau yang bersesuaian itu sama. Ya, jadi di sini adalah V1 sama dengan W1. Nah, ini ekuivalen untuk variabel pertama, kemudian V2 sama dengan W2, dan V3 harus sama dengan W3. Jika salah satunya tidak terpenuhi, berarti itu tidak ekuivalen. Nah, yang kedua, penjumlahan dari dua vektor tersebut adalah berlaku V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, dan V3 ditambah W3. Adapun perkalian skalar dengan vektor tersebut, misalkan kita ambil vektor V, maka akan didapat komponennya adalah KV1, KV2, dan KV3. Begitupun untuk vektor W berlaku sama. Nah, ini adalah untuk yang vektor yang berdimensi 3 atau di ruang berdimensi 3. Nah, sebagai contohnya, kita bisa sebut di sini ada dua vektor, vektor V, misalkan komponennya adalah 1, negatif 3,2. Nah, ini adalah berada di ruang berdimensi 3. Dan W juga berada di ruang berdimensi 3, yaitu 4,2,1. Maka beberapa hal yang bisa kita tunjukkan di sini. Yang pertama adalah V ditambah W, dua vektor ini kita tambahkan atau kita jumlahkan, maka akan menghasilkan penjumlahan yang seletak, yaitu 1 ditambah 4, negatif 3 ditambah 2, dan 2 ditambah 1. Komponen dari V tambah W itu adalah 5, negatif 1,3. Nah, jadi 5, negatif 1,3. Ini adalah komponen dari hasil penjumlahan dua vektor tersebut. Nah, adapun 2V adalah berarti kita kalikan skalar 2 dengan vektor V ini, maka menghasilkan 2, negatif 6, 4. Kemudian, jika kita ambil skalarnya adalah negatif 1, yang kita sebut dengan negatif W, negatif vektor W, maka kita bisa menentukan komponennya adalah negatif 4, negatif 2, negatif 1. Begitupun kita bisa tunjukkan V min W sama dengan, berarti kita lihat V-nya adalah ini, kemudian mau langsung dengan pengurangan oleh W boleh, ataupun konsep awalnya adalah V ditambah negatif W, berarti 1 ditambah negatif 4 adalah negatif 3, kemudian negatif 3 ditambah negatif 2 adalah negatif 5, dan 2 ditambah negatif 1 adalah sama dengan 1. Nah, itulah contoh dari penjumlahan dua vektor yang ada di ruang berdimensi 3 atau perkalian dengan skalarnya ataupun pengurangan dari kedua vektor tersebut. Nah, selanjutnya kadang ada juga vektor yang
munculnya itu tidak mempunyai titik awal di titik asal 0,0. Jadi kalau tadi kita bicara adalah vektor yang titik inisialnya ada di titik O ya atau 0,0. Nah, ada juga vektor yang tidak dari titik awal 0,0. Ya, kita sebut jika vektor ada vektornya adalah vektor P1, P2, jadi dari titik inisialnya P1, titik terminalnya P2, mempunyai titik awal P1-nya adalah X1, Y1, Z1, dan titik terminalnya adalah P2, yaitu X2, Y2, Z2, maka vektor P1, P2 itu adalah komponennya yaitu X2 min X1, ya, berarti yang seletak ya, ini adalah jaraknya dikurangi. Kemudian, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Secara geometris kita bisa gambarkan, karena ini adalah berada pada ruang berdimensi 3, berarti ada sumbu X, Y, dan Z, maka P1-nya adalah ini. Ya, X1, Y1, Z1. Kemudian panjangnya adalah ini ya, dari titik panjang 0 ke P1 ini, terminalnya. Kemudian P2-nya adalah di titik ini. Nah, maka P1 ke P2 berarti kan dia tidak ada di titik 0,0 ya. Titik terminalnya adalah ini. Titik awalnya ya, titik inisialnya. Adapun titik terminalnya adalah ini, P2. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan vektor P1, P2. Jadi, untuk vektor yang tidak mempunyai, yang titik awalnya tidak berada di titik asal O atau 0,0. Berarti 0,00 ya, 0,0,0 karena ini adalah ruang berdimensi 3. Nah, itu dari pengantar vektor secara geometris demikian. Nah, kita masuk ke bagian kedua adalah norma vektor ya. Norma vektor ini adalah untuk ilmu hitung dalam vektor. Nah, jadi jika ada 3 vektor, ya kita sebut adalah vektor U, vektor V, dan vektor W, adalah vektor-vektor yang berada di dalam ruang berdimensi 2 ataupun ruang berdimensi 3. Kemudian ada K dan L adalah skalaar, maka berlaku hukum atau norma atau ilmu hitung vektor yang berjumlah 8. Jadi berlaku 8 aturan ini. Aturan yang pertama adalah U ditambah V sama dengan V ditambah U, yang biasa kita kenal dengan sifat komutatif. Kemudian, buka kurung, U ditambah V, tutup kurung, ditambah W sama dengan U ditambah buka kurung, V ditambah W, yang biasa kita kenal dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian yang ketiga berlaku U ditambah 0 atau vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor U, yang mana nilainya akan sama dengan vektor U. Ini yang biasa kita kenal dengan sifat identitas pada penjumlahan, di mana unsur 0 adalah sebagai unsur identitasnya. Nah, kemudian yang keempat, vektor U ditambah negatif dari vektor U itu, maka akan menghasilkan vektor 0 yang kita kenal dengan sifat inverse pada penjumlahan. Nah, itu 4 terkait dengan sifat-sifat pada penjumlahan. Nah, adapun perkalian skalar, ya, maka skalar K, buka kurung, skalar L kali vektor U, tutup kurung, maka sama dengan perkalian skalarnya terlebih dahulu, baru hasilnya dikalikan dengan vektor U. Nah, ini adalah sifat yang kelima atau aturan yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, skalar K, buka kurung, vektor U ditambah vektor V sama dengan, nah masing-masing ini berlaku sifat distributif ya. Jadi perkalian K dengan vektor U ditambah perkalian K dengan vektor V. Begitupun ketika yang dijumlahkan adalah skalarnya dengan satu vektor perkaliannya, maka berlaku yang sama, sifat distributif. Dan yang terakhir, aturan yang berlaku ilmu hitung vektor yang ke-8 adalah 1 U
Ya, jadi skalarnya adalah 1, vektor U, maka ini sama dengan vektor U. Nah, itu adalah normal vektor atau ilmu hitung vektor. Kita akan membuktikan di antara 8 pernyataan atau 8 aturan yang berlaku dalam ilmu hitung vektor, hanya satu ya pembuktiannya, yaitu contoh pembuktian B. Nanti tinggal contoh pembuktian lainnya atau pembuktian-pembuktian 7 lainnya kalian bisa lakukan sendiri. Nah, pembuktiannya bisa kita dekati dengan secara analitik, dan yang kedua nanti bisa kita lakukan dengan cara geometrik. Nah, kita ambil contoh perbedaannya. Kita akan membuktikan yang pertama secara analitik dari pernyataan B, yaitu sifat asosiatif ya pada penjumlahan vektor. Nah, jika kita sebut ada 3 vektor, ya karena kalau asosiatif membutuhkan 3 vektor. Vektor U, ya ini kita ambil yang berdimensi 3, ya karena kalau berdimensi 3-nya bisa, pasti berdimensi 2 lebih mudah ya. Jika vektor U adalah komponennya U1, U2, U3, vektor V-nya adalah V1, V2, V3, dan vektor W-nya adalah W1, W2, W3, maka nah tadi berlaku kita akan menunjukkan bukti bahwa U plus V yang kita selesaikan lebih dahulu, maka akan ditambahkan W akan sama dengan yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah V ditambah W-nya. Nah, ini akan sama nilainya. Kita perlu menunjukkan buktinya secara analitik. Ya, U-nya kita ganti dengan yang kita ketahui, kemudian V-nya juga sama, W-nya juga sama. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita akan melihat pengelompokannya. Ya, karena tadi yang kita lakukan operasi yang ini dulu, yang di dalam kurung siku ini, maka kita lihat yang seletak, yaitu U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Nah, yang vektor W-nya kita biarkan dulu, tulis lagi. Nah, selanjutnya, kita melihat di sini ada 2 vektor yang kita jumlahkan. Ya, jadi vektor pertama adalah U1 ditambah V1, nanti jumlahkan dengan W1. Nah, ini adalah sebagai variabel yang nanti komponen pertama. Kemudian U2 plus V2, nah ini kita tambahkannya dengan W2. Ya, komponen kedua nih. Kemudian variabel ketiganya adalah U3 plus V3 ditambahkannya dengan W3. Nah, ini batas-batas kurungnya diperhatikan secara jelas. Ya. Nah, selanjutnya kita dasar-dasar operasi yang kita sudah pahami sebelumnya, ada sifat-sifat aljabar yang berlaku, yaitu ketika ada U1 ditambah V1 ditambah W1, maka bisa kita asosiatifkan. Jadi U1 ditambah V1 plus W1 dulu yang kita bisa tuliskan. Ini nilainya sama dengan yang di atas ini. Begitupun yang lain, sama. Nah, setelah itu, maka kita akan, karena tujuannya adalah ini, ya ini kan kita bicara tujuan ya. Jadi langkah-langkah ini adalah untuk menuju kepada U plus V tambah W. Jadi U ini harus kita pisahkan, tidak dilibatkan langsung dengan operasi vektor yang lain. Maka U1, U2, U3 kita dalam satu vektor, tambah, nah baru yang vektor yang ini kita gabung. V1 plus W1, V2 plus W2, V3 plus W3. Inilah yang nanti kita bisa ambil secara umum. Komponen ini adalah merupakan vektor U, kemudian ini adalah vektor V ditambah vektor W. Itu adalah pembuktian secara analitik. Oke ya, nanti tinggal dikaji kembali. Nah, perbedaannya dengan pembuktian secara geometrik adalah, nah kita misalkan tadi dari 3 vektor tersebut dengan sebuah gambar. Ya, jadi kita perlu menggunakan gambar. Ya, jadi kita sebut di sini PQ, ya, vektor U-nya. Kemudian vektor V-nya adalah kita sebut QR. Ya. Kemudian nanti kita akan sebut vektor W itu sebagai vektor RS. Ya, sambung ya, 3 vektor disambungkan, nanti tambah-tambahan. U tambah V tambah W. Nah, gitu ya. Nah, kemudian seperti pada gambar ini, maka kita bisa melihat U tambah V itu adalah ini vektor PR. Ya kan? Yang berwarna ungu. Nah, kemudian U ditambah V ditambah W ini adalah
vektor yang berwarna merah, PS. Kan dari titik awal sampai titik ujung. Ya, ini adalah U tambah V tambah W. Ya, PS ya. Atau kalau kita lihat di sini U tambah V-nya adalah yang berwarna ungu, kemudian ditambah dengan vektor W-nya, maka jadilah vektor PS. Karena kalau tadi menentukan secara geometris dua vektor ya, maka dua vektor bisa kita ambil hasil penjumlahannya dengan menghubungkan titik awal dari vektor yang pertama dengan titik ujung vektor yang terakhir yang dijumlahkan. Begitu juga dengan vektor V dan W. Ketika vektor V adalah Q sebagai titik awalnya, kemudian W-nya adalah titik ujungnya S, maka kita lihat di sini vektor V tambah W itu kan adalah QS. Ya, ini V tambah W-nya. Nah, adapun kita melihat di sini, vektor U ditambah vektor dari V tambah W, yang ini yang tengah, maka ini pun yang berwarna merah, PS. Maka kita bisa lihat di sini pembuktian secara geometris yang berwarna merah inilah hasilnya. Jadi yang pernyataan pertama tadi adalah ini U tambah V tambah W sama dengan PS. Kemudian U tambah V tambah W yang mana yang kedua ini juga sama dengan PS. Nah, karena sama-sama dengan pernyataannya adalah PS, maka ini bisa kita ambil sebagai persamaan. Jadi U tambah V tambah W secara geometrik bisa kita tunjukkan sama dengan U ditambah V ditambah W. Itu adalah pembuktian secara geometrik. Nah, adapun norma vektor itu sendiri adalah panjang dari sebuah vektor V. Ya, jadi norma vektor V itu adalah panjang sebuah vektor V. Nanti dapat dinyatakan dengan ini ya lambangnya, notasinya. Jadi ada double nilai mutlak V ya. Norma ini bacanya norma V. Norma dari V. Nah, ketika melihat gambar yang ada di sini, jelas dengan menggunakan teorema Pythagoras bahwa norma sebuah vektor V, ini bahasanya panjang vektor V yang berwarna biru tua ini, panjangnya dari titik awal sampai titik ujung ini, ada berdimensi 2 ya, ini ya, berdimensi 2 pada sumbu X dan Y. Maka akan sama dengan menggunakan Pythagoras, cukup bisa kita lihat di sini, bahwa panjang vektor tersebut yang kita kenal dengan norma vektor V ini, sisi miring kan, di segitiga siku-siku ini. Maka sama dengan kuadrat dari V1 ditambah kuadrat dari V2. Ya, ketika kita cari tanpa bentuk kuadrat untuk norma V-nya, maka bentuk akarlah sebagai solusinya. Jadi norma dari vektor V adalah akar kuadrat dari kuadrat V1 ditambah kuadrat V2. Ya, insya Allah ini mudah ya, karena ini adalah dasar Pythagoras yang sudah kita pahami. Nah, begitu pula untuk vektor yang berada di ruang berdimensi 3. Kita misalkan di sini ada vektor V, komponennya adalah V1, V2, V3, yaitu sebuah vektor di ruang berdimensi 3. Dengan menggunakan gambar di bawah ini gambarnya, ini adalah berdimensi 3, ada sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Dan menggunakan Pythagoras, maka kita bisa lihat, kita mencari panjang vektor ini nih, norma V ini, atau kita sebut panjang OP nantinya. Maka norma V, ya, norma V, vektor V, berarti kita bisa melihat di sini, tidak berlaku sebagaimana tadi di bidang, langsung ke sini, ke sumbu Y. Tidak berlaku karena ini adalah tidak berpotongan, ini hanya bersilangan. Karena kita melihat di sini ada berada pada ruang ya, bukan pada bidang. Maka kita harus bisa melihat di sini titik-titiknya adalah, nah ini ya. Jadi titik-titiknya kita bisa melihat siku-sikunya itu bukan ada di OP kemudian sumbu Y, tapi di antara, katakan ini adalah Q, OQ, ya, kemudian ambil sejajar dengan sumbu Y, sampai R di sini. Kemudian ini kan dari titik terminal ya, sejajar dengan sumbu Z. Ya, nanti buat garis-garis sejajar dengan setiap sumbu. Ya, ini sumbu Z sejajar PR. Kemudian sumbu X sejajar dengan RS.
inilah yang dimaksud dengan yang kita cari. Jadi panjang norma V itu adalah menggunakan Pitagorasnya nanti OR kuadrat ditambah PR kuadrat atau RP kuadrat. Di mana OR-nya itu adalah sisi miring dari segitiga OQR. Ya, jadi nanti kuadrat dari OQ ditambah kuadrat dari OS. Ya, karena QR itu adalah panjangnya sama dengan OS. Ya, kita pakainya yang ada di sumbu ya, yang berimpit sumbu, garis sumbu. Jadi OQ kemudian OS. RP itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian OQ tadi adalah sebagai sumbu X berarti V1 kuadratnya. Kemudian OS adalah sumbu Y, ini berarti Q2 berarti variabel di sumbu Y. Ya, kuadratnya, kemudian RP-nya sendiri adalah sebagai sejajar sumbu Z yang kita sebut dengan V3 dalam bentuk kuadrat. Dengan cara yang sama tadi, norma V atau norma dari vektor V adalah akar kuadrat dari masing-masing penjumlahan kuadratnya. Ya. Jadi sama persis antara yang berdimensi 2 atau yang berdimensi 3 secara aturannya atau rumusnya. Yang berbeda adalah variabelnya ada sampai 3 karena ada di ruang berdimensi 3. Kalau yang berdimensi 2 berarti hanya sampai sini dipotong. Oke ya, nah itu adalah keterangan dari rumus atau yang kita kenal dengan norma vektor yang berada di titik awalnya itu adalah di titik asal atau di 0,0. Nah, sekarang jika dua vektor itu bukan berada atau sebuah vektor itu titiknya bukan berada, titik awalnya bukan berada di titik asal 0,0. Nah, kalau ini adalah 3 dimensi 3. Nah, maka kita bisa sebut di sini P1 ya. Titik P1 berarti titik awal dari titik P1 di sini X1, Y1, Z1. Kemudian P2-nya adalah ini X2, Y2 dengan Z2. Nah, maka nanti jarak di antara kedua titik tersebut P1, P2 inilah yang disebut dengan norma vektornya. Ya, kalau tadi kan norma vektornya untuk yang titik awalnya berimpit dengan titik 0,00. Nah, jarak ini disebut dengan dilambangkan dengan D nantinya ya, distance. Ya, distance itu adalah jarak ya, distance. Nah, karena vektor V1 P2 itu tadi yang sudah kita pahami sebelumnya, panjangnya adalah X2 min X1, komponennya itu, Y2 min Y1, Z2 min Z1, itu adalah vektornya. Maka panjang dari atau jarak dari P1 ke P2 yang kita lambangkan dengan D berarti sama dengan akar kuadrat dari yang ada di komponen vektor P1 P2. Ya, jadi yang berbeda adalah kalau tadi vektor yang berada di titik awalnya ada di titik asal 0,0,0, berarti kan langsung V1 min 0, jadi V1 kan. Nah, kalau ini adalah masing-masingnya bukan 0, maka nanti dalam operasi pengurangan jarak atau selisih ya antara yang ada di titik terminal dengan yang ada di titik inisial ya, titik awal. Ya, insya Allah mudah ya. Nah, kemudian adapun untuk yang di ruang vektor yang berdimensi 2 juga sama. Nanti berlaku juga aturan yang sama. Jadi hanya ada di 2 titik nantinya ya. Jadi itu adalah gambaran dari norma vektor ya. Norma vektor untuk vektor-vektor yang ada di dalam ruang, baik yang berdimensi 2 ataupun yang berada di ruang berdimensi 3. Nah, ini ya yang untuk yang berdimensi 2-nya.
Jadi cukup sampai koordinatnya Y2 min Y1 ya, dalam kuadrat. Sama ya, jarak pakainya D, distance. Nah, sebagai contoh soalnya, kita bisa melihat di sini di slide terakhir. Ya, ini hanya 3 contoh. Inilah contohnya. Ya, jadi kalau ada 2 contoh di sini, misalkan ada norma vektor V dari komponen V-nya adalah negatif 3,2,1. Nah, berarti ini kan adalah vektor yang titik awalnya berada di titik asal 0,0,0. Maka cukup langsung norma vektor V adalah akar kuadrat dari kuadrat masing-masing. Jadi negatif 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 9 ditambah 4 ditambah 1, yaitu akar 14. Nah, itu norma vektor namanya. Nah, kalau yang tidak berada, titik awalnya itu tidak berada di titik asal 0,0,0, maka disebutnya jarak. Nanti pertanyaannya disebut jarak. Nah, jarak di antara titik P1, titiknya diketahui komponennya, dan P2, titiknya diketahui. Nah, dengan rumus formula D tadi, berarti kita tinggal kurangkan ya dalam kuadrat 4 min 2 kuadrat, negatif 3 min negatif 1 kuadrat, tambah 1 min negatif 5 kuadrat. Jadi 2 kuadrat adalah 4, yang ini adalah negatif 2 kuadrat adalah 4, yang ini 6 kuadrat adalah 36. Hasil penjumlahannya adalah akar dari 44. Kalau kita mau sederhanakan, maka menjadi 2 akar 11. Nah, inilah materi kita pengantar vektor di pertemuan yang pertama atau pertemuan pembuka ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, sehingga materi-materi berikutnya akan jauh lebih mudah ya, insya Allah. Lebih menantang lah ya, bisa dikatakan begitu, lebih menantang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.